Tidakkah kalian tahu bahwa keberanian itu bukan hanya pandai menghunus pedang? Saya kocak bengal benikeng pelak amain arek, kata Sayyidina Ali. Saya kocak orang bengal benikeng pelak apenca pelak acarok, bukan, kata Sayyidina Ali. Tapi yang paling beraninya orang adalah saat dia di tengah kelemahan kemudian menjunjung tinggi agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, syaddid qalbi wa layyin lisani bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Sebadai kelilingipun Nabi Muhammad saat perang semeker teknik peperangan, sesampai meker bagaimana caranya untuk Khandaq, bagaimana caranya berperang melawan orang-orang di Tabuk, bagaimana caranya berperang menghadapi Badar. Semuanya adalah para pemuda-pemudi. Bahkan bagian dapur sengereng para prajurit-prajurit keangkui mangkat perang itu adalah para pemudi-pemudi muda semuanya, hadirin hadirat. Yang di pikiran mereka adalah bagaimana agama ini menjadi berkembang, meluas, kemudian mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amar kenapa? Mereka paham sudah hidup ribuan tahun sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, saat jauh daripada syariat, hidup mereka sengsara. Hadirin sepada molja, pasera abain di antara kita semua ini, apabila hidup di antara syariat Nabi Muhammad, maka hidupnya tentram. Siapapun itu, keturunan siapapun itu, saat panjenengan ngereng napa saeja buaki sareng Nabi Muhammad, ngelampaaki napa saeja buaki sareng Nabi Muhammad, maka panjenengan bakal mendapatkan kesejahteraan, kesempurnaan, ketentraman, kebahagiaan. Para sahabat sadar saat sudah ratusan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus, hidup mereka sengsara, katina bebunten. Sedangkan para perempuan-perempuan saat itu yang melahirkan anak-anak perempuan langsung kalah, hadirin, sareng bapang ekobur diodi. Para perempuan hina saat sebelum wujud Nabi Muhammad. Jadi para bini mereka mon datang bulan, mon labajana head, pelain dari compong. Sediaki katakan deng, sabak badai dalam kantong mereka, pereng khusus, gelas khusus, loy pareng aki ada sarang-sarang sarang putra. Dipisah, hina para perempuan itu. Begitu Nabi Muhammad wujud di tengah-tengah mereka, mereka mengikuti syariat Nabi Muhammad, baru mereka sadar bahwa ini agama, bahwa ini syariat harus dijunjung tinggi. Kenapa demikian? Karena akan mendapatkan kenikmatan, kesejahteraan di dalam menjalani hidup. Karena merasakan nikmatnya syariat, karena merasakan nikmatnya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka para pemuda itu berjuang betul untuk memperjuangkan syariat Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah, hadirin. Oh, makanya Nabi SAW pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dan di dalam riwayat lain dikatakan min nafsihi. Dikatakan
siapapun di antara kita tidak akan dikatakan sebagai seseorang yang mukmin sejati. Panjenengan ki gendeg imanah. Kilo sampurnah imanah panjenengan kalau sebelum menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai seseorang yang paling dicintai. Cinta lebih daripada cintanya kepada anaknya, lebih daripada cinta panjenengan dak kereng sepona panjenengan, lebih cinta ke Nabi Muhammad daripada cinta kepada dirinya sendiri. Bahkan hal seperti ini hadirin dipraktekkan betul sama sahabat. Oh luar biasa hadirin. Panjenengan tengah lagi situng cerita saya pendapat sarang Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Dalam riwayat itu hadirin, Sayyidina Ali ibn Abi Thalib umurnya masih 11 sanah, 11 tahun. Saat Sayyidina Ali ini sedang duduk dengan sahabat-sahabatnya, maka Sayyidina Ali ini ditanya sama sahabat, "Ya Ali, man asja'un nas indana?" Wahai Ali, siapa orang yang paling berani di antara kita? Maka Sayyidina Ali ibn Abi Thalib mengatakan, "Qultu anna asja'an nas indana Abu Bakrin Siddiq." Sayyidina Ali mengatakan, "Wei sahabat, ini ketika sudah mulai jaya, sudah di masa hidup-hidupnya para sahabat sudah mulai berjuang, sudah besar Sayyidina Ali. Kemudian duduk dengan sahabat, ditanya sama sahabat, 'Wahai Ali, siapa yang paling berani di antara sahabat?' Maka Sayyidina Ali mengatakan, 'Saya katakan yang paling berani itu adalah Abu Bakar As-Siddiq.' Kenapa begitu? 'Dhanantu annaka ya Ali asja'un nas,' kata sahabat. 'Ya Ali, kalau menurutku yang paling berani di antara kita ini adalah engkau.' Maka Sayyidina Ali mengatakan, 'Ya, aku berani. Lianna ummi, karena sesungguhnya ibuku telah samaitu bi Haidar, karena ibuku telah mengatakan aku sebagai Haidar, singa.' Maka Sayyidina Ali mengatakan, 'Tidakkah kalian tahu bahwa keberanian itu bukan hanya pandai menghunus pedang? Saya kocak bengal benikeng pelak amain arek,' kata Sayyidina Ali. 'Saya kocak orang bengal benikeng pelak apencak pelak acarok,' bukan, kata Sayyidina Ali. Tapi yang paling beraninya orang adalah saat dia di tengah kelemahan kemudian menjunjung tinggi agama. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Acara itu Sayyidina Ali hadirin. Nah pecepon Sayyidina Ali, saat itu umurku 11 tahun. Aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sayyidina Ali berkata, saat itu aku usia 11 tahun. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amamal Ka'bah. Aku melihat Nabi ada di depan Ka'bah. Wa amamahu, dan di depannya Nabi Muhammad, hawalaihi, di sekitarnya Nabi Muhammad orang-orang kafir Quraisy. Itu Nabi setelah ditinggal wafat oleh Abu Thalib pamannya dan Khadijah istrinya. Maka apa? Nabi ekroyo hadirin. Ahad minhum daraba ra'sah. Satu orang memukul kepala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Dipukul kepala Nabi Muhammad. Wa ahaduhum, dan satu di antara mereka mazzaka saubah. Satu di antara mereka merobek baju Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ahad minhum, satu di antara mereka datang kepada Nabi Muhammad. Badan Nabi Muhammad diangkat, dilempar tubuh Nabi Muhammad. Satu lagi di antara mereka datang, kemudian mencekik leher Nabi Muhammad sampai ditempelkan ke Ka'bah hadirin. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Rasulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Dicekik.
Sayyidina Ali masih usia 11 tahun. Sahabat masih gak ada yang berani hadirin. Saat itu Nabi benar-benar terhimpit. Maka apa yang diperbuat oleh Sayyidina Ali? Ya beliau diam saja sambil melihat Nabi Muhammad diserang seperti itu. Maka apa? Ra'aitu Abu Bakar, kata Sayyidina Ali, maka aku melihat Sayyidina Abu Bakar dari kejauhan sambil berteriak kepada mereka orang-orang yang mengeroyok Nabi Muhammad, tafassahu taba'adu, mengkir, cek terus sakit, sambil diusir mereka semuanya. Maka dilepaskan itu leher Nabi Muhammad. Kemudian ahad minhum, satu di antara mereka melepas sandalnya, kemudian sandal tersebut dipukulkan ke wajah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin, satu ahli tarikh mengatakan saat sandal zaman itu bukan sandal akatak sandal gulaban pancen dengan empuk. Sandal kala itu hadirin, di atasnya itu kulit, di bawahnya kayu. Jadi sekebaikan tegang kolek, tapi beberapa kolek paneka kaju hadirin. Lah itu dipukulkan ke mukanya Sayyidina Abu Bakar. Bukan dipukul sekali hadirin, itu pukul sampai panrempan kali, sampai dikatakan matanya tidak terlihat mata. Bahkan sampai dikatakan antara wajah, mata, pipi itu rata, berekapi hadirin. Sampai semaput Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi Muhammad saat itu berteriak kepada kafilah yang satu kaum, satu suku dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, angkat Abu Bakar, giring dia ke rumahnya, ajak dia ke rumahnya. Maka diangkat ke rumahnya sama ibunya, dirawat, dikasih minum, dirawat lukanya, sampai Sayyidina Abu Bakar tidak sadar juga. Begitu sadar, apa yang diperbuat oleh Sayyidina Abu Bakar? Mada fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertama kali enggak sareng Sayyidina Abu Bakar hadirin, benih batenah. Tapi apa yang diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar? Apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad saat ini? Seperti apa keadaan Nabi Muhammad? Maka kata ibunya, utruk Muhammad ya Abu Bakar, tinggalkan Muhammad Abu Bakar. Karena ibunya saat itu masih belum Islam. Ibunya Sayyidina Abu Bakar masih belum Islam. Maka bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, lupakan Muhammad dulu, badanmu ini loh, minum. Maka Abu Bakar mengatakan, wallahi la ashrab hatta andur ila wajhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, saya gak akan minum sebelum saya bisa memastikan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Sayyidina Abu Bakar diangkat sama ibunya. Diangkat juga oleh Fatimah bintul Khattab, saudari daripada Sayyidina Umar ibn Khattab. Saat itu beliau Islam, tapi Islamnya sembunyi-sembunyi, Islamnya ditutup-tutupi. Maka diangkat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibawa ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika diketuk, maka dilihat oleh Nabi Muhammad wajahnya Abu Bakar yang sampai dikatakan tafalfal damuhu ala saubih, sampai darahnya itu menetes-netes ke bajunya. Bajunya ini jadi merah, bajunya Sayyidina Abu Bakar. Kayak kilokah kipuru sadar dari semaput hadirin. Saya kayak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat, dibawa ke rumah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi melihat wajah Abu Bakar seperti itu, maka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dipeluk Sayyidina Abu Bakar. Dipeluk lama sekali. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar,
wahai Abu Bakar, kamu harus pulang, obati lukamu. Nabimu dalam keadaan afiah, dalam keadaan baik-baik wahai Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, sekarang ya Rasulullah, baru aku mau minum obat. Sekarang ya Rasulullah, baru aku mau makan obat, karena aku sudah memastikan engkau ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini para sahabat hadirin, muda, tapi yang dipikirkan itu Nabi Muhammad. Benar-benar berjuang betul. Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu dikatakan salah satu sahabat yang gak pernah mau jauh dari Nabi Muhammad. Gak pernah mau jauh dari Nabi Muhammad. Sahabat itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Makanya pemuda zaman sekarang yang paling utama itu bukan apa-apa, gak repot, cukup satu saja, doktrinkan cinta kepada Nabi Muhammad. Katina apa beb cara na cinta ke Nabi Muhammad sampai bisa cintai Nabi Muhammad, kata para sahabat. Apa mungkin beb? Kan gak masuk akal beb, ini badan saya, kalau lapar perut saya yang kerasa, kalau saya sakit badan saya yang merasakan. Bagaimana mungkin saya akan mencintai Nabi Muhammad lebih daripada badan saya sendiri? Lihat sahabat hadirin, lihat sahabat, bahkan bersitung sahabat hadirin. Sarang Abi Sufyan, ia reda ke tengah lapang padang pasir. Sabak pedang pada era Abu Sufyan, pada era sahabat mereka Zaid bin Harisah. Maka diletakkan pedang itu, sekarang ini kamu mau gak saya gantikan posisi kamu dengan Muhammad, kamu pulang kumpul dengan anak istri? Maka apa jawab sahabat tersebut? Demi Allah, duri pun tertempel kepada telapak kaki Nabi Muhammad itu tidak lebih aku suka dibandingkan aku bisa berkumpul dengan keluargaku. Itu sahabat begitu. Kenapa begitu? Mereka benar-benar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadirin yang dimuliakan Allah, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, saat itu yang muda-muda mereka semuanya memang betul memperjuangkan Nabi Muhammad. Bagaimana dikatakan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau membunuh Amr bin Wud, salah seorang pendekarnya orang kafir Quraisy. Amr bin Wud paneka datang ke kompolan sahabat, berdayata sejaran hadirin. Hei Muhammad, sebengal-bengal pekana surah laban sengko. Pekana Muhammad, siapa? Salah ber. Berdayata sejaran mereka. Maka gak ada satu sahabat pun yang berani hadirin. Kenapa? Karena Amr bin Wud ini terkenal pandai gulat, pelak pencang, pelak amain pedang. Sampai gak ada yang berani. Maka apa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah dikatakan usianya 12 tahun. Usianya 12 tahun. Kata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, biar saya yang maju ngelawan Amr bin Wud. Maka kata Nabi SAW, Ali, tujuh. Macam-macam. Itu Ali, Amr bin Wud. Kamu jangan macam-macam. Maka ditantang lagi, Muhammad, tanda sebengal ya. Kena. Ayo siapa salah pada Muhammad? Kena. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah bilang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk maju melawan Amr bin Wud. Kata Nabi SAW, ya Ali, innahu Amr. Ali, itu Amr, kamu jangan macam-macam. Ini urusan nyawa wahai Ali. Sampai 3 kali hadirin Amr bin Wud nantang Nabi Muhammad dan para sahabat. Wahai Muhammad, penakut, mana sahabatmu? Sini. Maka apa kata Sayyidina Ali? Ya Rasulullah, berikan kepada aku Amr bin Wud itu. Berikan kepada aku. Maka kata Nabi, ya Ali, innahu Amr. Ali, itu Amr. Jangan macam-macam. Maka apa kata Sayyidina Ali? Wa in kana Amr ya Rasulullah. Meskipun Amr ya Rasulullah, aku akan bunuh dia.
Maka apa? Sama Nabi SAW diberi imamah, diberi pedang Zulfikar, diserahkan kepada Ali ibn Abi Thalib. Maka diperintahkan Ali bin Abi Thalib untuk memerangi Amr bin Wud. Perang hadirin, bertarung Sayyidina Ali dengan Amr bin Wud. Subhanallah, dalam satu kitab diceritakan ketika debu itu sudah naik ke atas menutupi mereka berdua, maka apa yang terjadi? Ada teriakan Allahu Akbar. Ada teriakan Allahu Akbar. Subhanallah, yang dilihat Amr bin Wud masih ada di atas kudanya. Kiba di atas sejarah dah hadirin. Begitu Sayyidina Ali jalan ke Nabi Muhammad SAW, diambilkan tombak sama Sayyidina Ali, dibalikkan badannya, dilemparkan ke Amr bin Wud. Maka saat itu juga Amr bin Wud terbelah menjadi dua. Mulai dari kepala Amr bin Wud sampai ke kaki kudanya menjadi dua hadirin. Usia berapa? 12 tahun hadirin. Mana kada kulaban pancen dengan umur 12 tahun ki sibuk sareng Mobile Legend. Apa boleh reng majura mereka mangken. Aduh naudzubillah hadirin. Internet pun masuk ada ke sok pelosok Madura. Perosak sampai sabu pentera sabu Madura kena ngaponcak posak. Bukan karena apa hadirin, menikeng bola nang ocara yang Madura. Pada Madura nah. Gula kira yang Madura. Bukan karena saya menyudutkan orang Madura. Ya, ini PR besar bagi kita. Kenapa? Para pemudanya banyak dilalaikan dengan apa? Sifat duniawiyah. Orang yang sepona buduh, orang yang sepona kengkel pikiran katina apa putrana bisa SMP, SMA, kuliah. Padahal faktanya universitasnya pun tidak menjadikan dia untuk menjadi sukses dunia. Orang zaman lambena diri nanani keni apal diba. Kulaki zaman begini, badai bayi pajung. Kula orang bayi pajung, badai bayi pajung, sarang embah kula, ia cak alang amolotan keker langker, badai ker langker, macam tiba, syaraful anam, apal hadirin, apal, itu zaman dulu, orang Madura zaman lambena, zaman mangken sibuk sarang naik dah, sibuk dengan ini. Lagu orang sepona todus mon anang lo naku HP. Badan apa punten? Badan apa punten? Banyak. Nah, itulah hadirin. Dilupakan tentang Nabi Muhammad. Oh, anak kecil zaman dulu. Kalau sudah keluar rumah pakai jilbab. Kalau ada tamu laki-laki malu todus. Zaman dulu. Zaman sekarang hadirin kebalikannya. Zaman dulu orang Madura seter belah tereng Madura, sejing bajing reng Madura, mon kahabaib, mon ka ulama takdim. Zaman mangken hadirin habaib paten. Badan apa punten? Badan apa punten? Reng Madura, baten Habib, amosoin Habib. Zaman mangken hadirin. Kalau zaman dulu kalau sudah sama kiai sama ulama, mangkata bajing amit ke kiai, mangkata rampok amit ke kiai. Zaman dulu. Kalau zaman sekarang hadirin jauh. Ini kenapa? Karena penyakit HP dan orang tuanya bodoh daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan, para bapak, para ibu, adibu auladakum an salas. Ajarkan kepada anak kalian tentang 3. Apa itu? Cinta Allah, cinta Al-Quran, cinta Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW. Mulai dari kecil nak Al-Quran. Zaman dimin mon potra nalok mangkat ngaji. Tokol sarang reng sepona. Kira wonten. Reng sepona ngobu penjalin. Tokol ngaji cong.
begitu Ramadan dapat ke bulan puasa, ada urusan anak pulang, anak kecil-kecil. Kalau zaman sekarang mana? Sebagai masjid orang yang salah bau tanah hadirin. Mana pemudanya? Jauh daripada masjid. Kenapa begitu? Karena sudah terasupi dengan apa yang disuguhkan oleh orang-orang kafir, perang digital hadirin. Jadi kita punya anak-anak ini didoktrin dengan internet, dilalaikan dengan internet. Apa bodoh? Apa jauh dari Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang zaman sekarang ini hadirin, orang-orang Madura zaman sekarang, saya lo bahasa orang yang jauh, bahasa orang Madura. Bahasa orang Madura. Orang Madura zaman lambana luar biasa hadirin. Bahkan adat istiadat persis tepat dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Contoh jong, cek tojuk beda ebang labeng. Kira punten. Itu hadirin diambil dari ucapan ulama. Karena duduk ala khasafil bab itu tusabbibul faqr. Dikatakan oleh ulama kalau duduk di pintu-pintu itu akan menyebabkan fakir. Makanya ring sepona kulaban panjenengan timin selalu apesan ke kulaban panjenengan cek tojuk pada ebang labeng. Zaman sekarang mana ada? Zaman sekarang mana ada? Adat istiadat yang seperti itu sudah mulai jauh. Kenapa tidak didoktrinkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Sudah tidak dikenalkan kepada para ulama. Anaknya tidak diajak ke majelis taklim. Anaknya tidak diajak acabis ke para ulama. Mon letalasan akeleleng dia kecompong kiai ke dalam kiai. Diajak ke sana make tua ki putra kula. Make nyon aing make kaangkui putra kula. Sekarang sudah gak ada diri. Jarang, sedikit, sudah gak seperti dulu. Kenapa begitu? Karena jauh daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, sifat-sifat seperti ini akan merusak kita, akan menjauhkan kita daripada kebahagiaan yang hakiki. Hadirin, panjenengan kotu oni, panjenengan bisa teti orang sepunga pada itunya ban akhirat. Pemuda dunia akhirat bekal bunga badai dunia ban akhirat panjenengan menjunjung tinggi syariat. Sokiah ke dia apa panjenengan hadirin? Monlok nerapakina pas saya ajaraki sarang Nabi Muhammad SAW bakal jadi orang yang sesusah. Saya berapa kali ketemu orang kaya raya hadirin, ketemu orang miliarder berapa kali, hidupnya hampa. Kenapa? Gak ada syariat Nabi Muhammad. Tapi kalau hidup dengan syariat Nabi Muhammad, meskipun hidupnya pas-pasan, maka hal sedemikian itu akan menjadikan tenang hidupnya. Oleh karenanya hadirin, ayo belajar untuk mencintai Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Ma'rifatun Nabi SAW. Dengan cara mengenal Nabi Muhammad SAW. Panjenengan lo bakal cinta dak ke Nabi Muhammad, mon panjenengan lo kenal ke Nabi Muhammad SAW. Panjenengan cek cinta nah dak ke tujuan saabanguna compok misalkan. Tero agaduna compok sekeramika dari marmer, lantai lemak, pada kolam renang, sadaja ruangan pada asinah. Karena kita kenal kebangunan yang model begitu, sehingga kita cinta kepada rumah yang seperti itu. Panjenengan tero agaduna rajih se ratin akata artis, cantik, mulus, putih, kinclong wajahnya ada di otak kita. Kenapa? Karena kita punya otak, kita punya mata, pernah melihat perempuan yang seperti itu, sehingga kita mencintai perempuan yang seperti itu. Begitu juga kita kepada Nabi Muhammad SAW. Panjenengan lo bakal bisa cinta ke Nabi Muhammad mun panjenengan lo kenal ke Nabi Muhammad. Panjenengan lo tahu dak ke Nabi Muhammad, dak kadar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mulianya Nabi Muhammad,
bagaimana tingginya Nabi Muhammad, bagaimana mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita tidak tahu, maka kita akan jauh untuk bisa mencintai Nabi Muhammad. Makanya orang itu lakuna adiba pen malam Jumat. Tapi pakun lo apa aja. Badan apa punten? Banyak. Banyak. Segema orang ah. Segema orang ah. Hadirin, lakuna hadir daga pengajian rutin 2 minggu sekali ya. Tapi ki nompuk togel. Badan apa punten? Banyak. Segema orang aja. Segema orang ah. Hadirin, hal seperti itu terjadi karena sebab tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Coba kalau kenal sama Nabi Muhammad, kepada perjuangannya Nabi Muhammad, kepada berdarah-darahnya Nabi Muhammad, maka seseorang tersebut akan menjadi seseorang yang cinta mendalam kepada Nabi Muhammad seperti para ulama mencintai Nabi Muhammad. Kalau ulama-ulama itu hadirin, begitu disebutkan nama Nabi Muhammad, hatinya bergetar hadirin. Fahtajja tashtaqul liqa wa tahinnu tas'alu rabbahar ridwana. Itu dikatakan para sahabat, para tabi'in, para pecinta Nabi Muhammad, kalau sudah disebutkan tentang Nabi Muhammad, maka badannya bergetar, hatinya bergetar hadirin. Kenapa? Rindu ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Kapan ketemu Nabi Muhammad? Nangis. Malam hari duduk yang dibayangkan Nabi Muhammad. Kapan bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kalau sudah kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau gak kenal dengan Nabi Muhammad, maka hidupnya menjadi hampa hadirin. Makanya para ulama itu mengarang maulid itu hadirin. Mare panjenengan mereka senantiasa kenal dengan Nabi Muhammad. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Busiri hadirin. Al-Imam Al-Busiri, pengarang Maulid Burdah. Oning Maulid Burdah panjenengan? Oning napunten. Amin tadak kuriji ranim bidi salami mazastadam anjara min muklatin bidami maula. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fit dhalma'i min idhami maula. Itu lihat bagaimana Imam Busiri itu saking kenalnya kepada Nabi Muhammad, benar saya pikir lagi sareng Imam Busiri Nabi Muhammad. Sampai dikatakan Imam Busiri itu punya badan kurus, kering, wajahnya pucat. Saya pikir sareng Imam Busiri pasara Nabi Muhammad bukan hutang. Beda dengan kita hadirin. Yang kita pikirkan cuma dunia, tadaraku humumuhum ma bainal batni wal farji, kata Imam Ali. Kuleban panjenengan deka saya pikir aki kuntabu sareng kemaluan saja. Yang dipikirkan makan kuntangi tedung, saya pikir obang sampai lastar ada asar. Lesoh tedung. Sahwat datang ke reng bini ke bini nah. Apa pitena sarang ajam hadirin. Panjenengan tinggali ajam, kukuruyuk sopu. Begitu keluar dari kandang, kenapa saya cari pertama kali?
Deeren. Cari makan. Tek, 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 makan, 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 makan. Begitu kenyang masuk kandangnya. Ketemu betina, apa yang diperbuat? Dikumpuli betinanya. Capek tidur. Lapar keluar lagi dari kandang. Kukuruyuk, tuk 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 tuk, makan lagi. Coba panjenengan pikir. Oding panjenengan rekera bebeda pitene sarang ajam lagi. Kukuruyuk, kulakuh, kolpeto, berangkat kerja. Ya. Cari uang sampai kapan? Sampai asar. Badan capek, udah ninggalkan sholat duhur, ditinggalkan asarnya, ditinggalkan semuanya, ditinggalkan. Begitu capek tidur. Oh lapar makan. Syahwatnya muncak, datang ke istrinya. Capek tidur. Dekuk gulaku kukuruyuk, kolpetok mangkat laku boleh. Padan apa punten sareng ajam? Padan apa punten? Padah. Mangkana kula ban panjenengan neka aslinya sobung pitena sareng binatang hadirin. Seborah. Hampir gak ada bedanya dengan binatang. Bahkan lakuna kula ban panjenengan neka kalah sareng binatang. Panjenengan tengok. Ya, binatang itu kalau gak makan lapar tidak? Lapar tidak? Panjenengan mau ada lapar napa punten? Satu-satu ada. Oke. Binatang kalau tidak minum haus tidak? Haus. Panjenengan kalau tidak minum haus juga. Dua sama. Binatang butuh kawin tidak? Butuh. Ya. Panjenengan oh butuh laguna sampai telok 4. Bada sebini nepampak tidak? Banyak. Bagus. Kau tuh torok deh. Allahumma shalli ala Muhammad. Sama. Butuh makan, butuh minum, butuh kain. Bahkan kalau sudah capek, ngantuk. Binatang ngantuk tidak? Ngantuk hadirin. Sobung binatang 24 jam non-stop melean. Sobung. Tidur. Bahkan ikan itu pun tidur. Ya enggak? Kalau sudah lapar, makan sama makannya. Haus sama minumnya. Butuh syahwatnya sama kawinnya. Butuh ngantuknya sama tidurnya. Sama dengan binatang. Hampir gak ada bedanya. Bahkan manusia ini kadang kalah sama binatang. Kalah sareng binatang. Coba paling pela kepencak. Pasera bain pon paling pela kepencak. Atuh sareng macan. Surah keket sareng macan. Menang pasera? Yo macan, makin pelak pencak katin apa? Pemasok, pemangkat ke kebun binatang, pemasok ke kandang macan. Surah tokar, makin keluar sonde modal gak apa? Kakan sareng macan hadirin. Oh manusia ada yang pinter renang, atlet renang misalkan. Pelak renang, juara sampai oleh medali. Aduh sareng lumba-lumba. Kun lahir lepelak renang lo 60 les. Kina punten. Bahkan kita ini kalah. Oh binaraga adirai, badan mari dempal. Fitness. Ontal telur benare. Aja metakar lesoh sayontal telur. Saya akan daging benare. Coba atuh sarang gajah. Gajah kun lahir dempal lo nampu fitness. Kira punten. Bahkan kadang kita kalah sama binatang hadirin. Kalah. Yang membedakan kita itu cuma satu, ilmu. Mon panjenengan abajeng baru panjenengan beda sareng binatang. Mon panjenengan nutup aurat baru panjenengan berbeda dengan binatang. Mon panjenengan aziarah da ka aulia baru panjenengan beda dengan binatang. Kenapa? Karena sampai sekarang gak ditemukan
gajah rombongan mangkat ziarah Wali Songo. Sampai sekarang gak ditemukan binatang apapun jamaatan lillahi ta'ala, sholat jamaah ke masjid gak ada. Sampai sekarang gak ditemukan binatang berangkat ke pengajian. Makanya yang anti-anti pengajian, yang anti sholat, yang anti dzikir itu sama dengan binatang. Gak ada bedanya diri. Karena yang dipikirkan adalah cuman perut dan kemaluannya saja. Makanya lihat bagaimana para ulama itu mencintai Nabi Muhammad luar biasa. Kenapa? Karena kenal kepada Nabi Muhammad, karena tahu kepada Nabi Muhammad, sehingga mencintai Nabi Muhammad. Oh, Imam Busiri lihat contohnya tadi yang kita baca bersama-sama. Sampai setiap hari malam menangis. Tangisannya hadirin campur sareng dere. Benikeng sokor, aing mata sekeluar. Imam Busiri itu air matanya campur dengan darah. Sampai dikatakan min tadakkuri jiranim bidi salami mazajta dam'an jara. Mazajta dam'an jara min muklatin bidami. Busiri, kamu kenapa menangis? Kok sampai air matamu itu bercampur dengan darah?